Presiden Belarus Alexander Lukashenko turut angkat bicara soal pemberontakan Wagner atau tentara bayaran Rusia di Moskwa. Ia memperingatkan Direktur Wagner jika nekat memberontak dan tidak mau damai. Menurutnya, Rusia bisa menghancurkan Wagner seperti serangga. Dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 29 Juni, hal itu disampaikan Presiden Belarus Alexander Lukashenko pada militer Belarus Selasa 27 Juni. Ia memperingatkan pemimpin perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin, saat melakukan negosiasi damai antara Rusia dan Wagner. Dikatakan kepala negara Yevgeny Prigozhin dan Wagner bisa dihancurkan seperti serangga. Hal ini jika ia berani melanjutkan perjalanan dari kota Rostov ke kota Moskow untuk melakukan pemberontakan. Kendati begitu, Lukashenko mengaku khawatir pemberontakan yang terjadi di Moskow akan merembet ke negaranya. Oleh karenanya, kepala negara Belarus turun tangan sebagai mediator atau penengah jalan damai Rusia dan Wagner. Sebelumnya, Lukashenko mengatakan Rusia mengumpulkan sekitar 10.000 tentara untuk mengusir pawai Wagner ke Moskow pada Sabtu 24 Juni. Lukashenko yakin Rusia akan menang melawan para pemberontak. Namun hal itu mungkin akan mengakibatkan ribuan kematian. Sehingga menurutnya solusi damai adalah prioritas dalam menengahi Wagner dan Rusia. Presiden Belarus mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin membuatnya harus menawarkan bantuan sebagai mediator karena kekhawatiran. Ia mengaku hal yang paling berbahaya bukanlah dari situasi yang terjadi, tetapi pada potensi konsekuensi yang harus ditanggung ke depannya. Presiden Belarus mengaku mendapatkan keluhan Putin. Diungkapkan, Putin sempat mengatakan Prigozhin tidak berguna lantaran tak mengangkat telepon dan tidak ingin berbicara dengan siapapun. Meski demikian, Lukashenko berhasil menghubungi Yevgeny Prigozhin dengan bantuan Dinas Keamanan Federal Rusia. Pada 30 menit pertama dalam panggilan telepon itu, Yevgeny Prigozhin sangat berapi-api dan berbicara dalam kata-kata kotor. Kemudian Lukashenko mengingatkan Prigozhin, Rusia bisa menghancurkannya seperti serangga. Menurut Lukashenko, para komandan grup Wagner telah dibuat frustasi oleh kekalahan di medan perang yang diderita di Ukraina, dan hal itu sangat mempengaruhi Prigozhin. Seperti yang dikatakan oleh Yevgeny Prigozhin sebelumnya yang mengklaim dia dan Wagner hanya menuntut keadilan. Hal ini dalam menyerukan pemecatan para jenderal Rusia yang dianggap tidak kompeten. Sebagaimana diketahui, Yevgeny Prigozhin menyerukan Wagner akan menggulingkan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan mengganti stafnya. Wagner berbaris dari Ukraina ke kota Rostov, Rusia pada Jumat 23 Juni untuk menguasai markas militer Rusia di sana. Pada Sabtu 24 Juni, Wagner yang berada di kota Rostov mengatakan akan melanjutkan aksi menuju ibu kota Moskow. Mereka mengendarai tank dan kendaraan militer di sepanjang kota. Namun di balik pemberontak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan fakta pada Selasa 27 Juni, yang mana menurutnya para tentara Wagner yang gagal melakukan pemberontakan itu sebelumnya didanai oleh negara Rusia dengan jumlah yang fantastis, yakni sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 15 triliun rupiah. Dilansir dari Kompas.com, uang tersebut digunakan untuk gaji para anggota dan hadiah insentif periode Mei 2022 hingga Mei 2023. Angka ini diungkapkan Putin ketika berbicara kepada para pejabat Kementerian Pertahanan dalam pidato yang disiarkan televisi saat awal pertemuan. Хорошо знаем, что жизнь без войны – это результат кропотливой ежедневной работы. Она не всегда видна, но требует колоссальных усилий, порой риска для жизни. Вы люди грамотные, все практически сидите в мессенджерах, читаете разные упреки в мой адрес, что я готовлюсь к войне. Почти 30 лет я каждый день вместе с вами готовились и готовимся к войне. Может быть, и поэтому мы сегодня живем под мирным небом. Особенно сегодня, в крайне сложный период в истории суверенной Беларуси, да и всего мира в целом. Угроза нового глобального конфликта как никогда не была так близка, как сегодня.
Нашу страну, весь наш регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей, любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.